Selamat bertemu kembali di kelas Entrepreneurship, kelas kewirausahaan Universitas Catur Insan Cendekia, UCIC. Untuk mahasiswa-mahasiswi menjadi technopreneur, Anda bisa. Topik kali ini akan membahas mengenai pelanggan di era digital, customer di era digital, apa dan bagaimana perbedaan customer di era sebelum di era digital dengan era sekarang di era digital. Apa perbedaan karakteristik bahkan perilaku daripada customer di era digital? Kita akan mempelajari dari pengalaman-pengalaman juga sebagai praktisi di dunia bisnis. Sejak di tahun 1980-an dalam perintis bisnis dan juga sebagai akademisi saya coba merangkum secara praktis menelaah customer di era digital. Customer atau pelanggan adalah orang yang mewakili dirinya sendiri atau kelompok baik organisasi atau perusahaan yang membeli atau memanfaatkan produk, barang, dan atau jasa untuk kepentingannya. Pelanggan atau customer itu dalam dunia bisnis merupakan yang utama. Tanpa customer, tanpa pelanggan, bisnis akan hilang. Bisnis akan lenyap. No customer, no business. Bahkan kita sering mendengar customer is the king. Pelanggan adalah raja. Karena dalam bisnis proses memang benar kalau adanya pelanggan maka produk kita berarti dapat terjual. Kalau produk yang kita produksi mampu kita jual, kalau produk atau jasa yang kita miliki mampu kita jual kepada customer, maka berarti proses bisnisnya berjalan dan perusahaannya itu menjadi hidup. Tapi kalau tidak ada yang membeli, bisnis prosesnya berhenti dan perusahaan itu akan lenyap dengan sendirinya. Ya. Jadi memang customer atau pelanggan itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam proses bisnis. Membeli adalah proses interaksi pertukaran antara penjual dan pembeli dalam bentuk mata uang dan barang atau jasa. Jadi customer sesuai dengan kebutuhan pribadinya atau perusahaan yang diwakili oleh dia atau organisasinya sesuai kepentingannya itu mencari barang, ingin membeli barang dari produk yang memang dapat memenuhi kebutuhan dari customer atau pelanggan tersebut. Ya. Kemudian memanfaatkan adalah proses interaksi antara pemilik dan pemakai barang atau jasa dalam bentuk sewa menyewa, berlangganan atau dalam bentuk lainnya. Jadi yang disebut customer itu bisa saja dia membeli barang atau menyewa barang atau jasa. Jadi tidak harus yang disebut customer itu terjadi transaksi jual beli. Tetapi bisa juga yang disebut customer adalah terjadi transaksi sewa menyewa. Itulah yang disebut customer. Ya, sekali lagi dalam proses bisnis, customer adalah yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Penjual atau pemilik barang yang disewakan mendapatkan keuntungan baik material maupun non-material, tetapi perusahaan atau penjual itu wajib memberi kepuasan kepada customer. Ya, kalau customernya tidak puas, secara alami
customer akan menjadi kecewa dan customer tidak akan mau membeli lagi, bahkan memberi rekomendasi kepada orang lain atas produk tersebut. Customer atau pelanggan mendapatkan barang atau jasa yang dibeli atau dengan sistem sewa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Nah, ini customer atau pelanggan itu kan dari transaksi jual belinya ingin mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Kalau misalnya kebutuhannya A tapi belinya B, ya berarti tidak terpenuhi kebutuhan dari customer itu. Nah, ini akan yang membedakan customer behavior. Kita akan lihat nanti apa perbedaannya. Peran customer dan peran produsen. Di era digital terjadi pembagian tugas sekarang. Dengan adanya aplikasi atau yang disebut berbasis IT, platform. Ya. Customer atau pelanggan merupakan bagian dari siklus bisnis selain penjual barang dan atau jasa. Seperti tadi yang saya sampaikan, proses bisnis itu harus ada customer. Tanpa customer bisnis itu akan lenyap atau mati dengan sendirinya. Ya, jadi customer atau pelanggan memang bagian dari siklus bisnis. Apa siklus bisnis antara penjual dengan customer atau pelanggan atau pembeli? Ya, di mana kita melihat ini adalah penjual. Penjual memproduksi barang atau menyediakan jasa. Kemudian dia melakukan evaluasi terhadap barang atau jasa sesuai kondisi pasar. Penjual menjualnya kepada siapa? Ya kepada pembeli. Pembeli membeli barangnya kepada siapa? Ya kepada penjual. Itu yang menjadi siklusnya. Tetapi bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli ini terjadi? Ya, penjual menawarkan barang atau jasa produknya kepada pembeli bisa melalui siklus yang disebut promosi. Promosi dari penjual supaya pembeli ini tertarik membeli barang atau produk jasanya. Ya, setelah terjadi interaksi proses bisnis, siklus bisnis terjadi, penjual menawarkan melalui promosi dan pembeli melakukan transaksi sesuai kebutuhannya. Iya betul cocok barangnya dan harganya, terjadilah transaksi, maka terjadi yang disebut kepuasan pembeli. Kepuasan ini disebut puas atau tidak puas. Kebutuhan material di mana azas manfaat atas barang tersebut dapat dirasakan sepenuhnya dan juga non material, psikis pembeli terpenuhi. Jadi yang disebut puas, pembeli ini secara material barangnya cocok, memenuhi kebutuhan dia, dan secara psikis non material dia mengalami kepuasan dan dia mengalami yang disebut secara psikis benar-benar satisfaction atas produknya. Dia puas. Nah, kalau sudah puas, maka terjadi satu siklus yang disebut si pembeli ini bisa saja melakukan pembelian kembali atau dia disebut loyal customer. Ya. Di awal siklusnya terjadi promosi. Ya, untuk supaya mendapatkan pembeli melakukan transaksi penjualan dengan jual beli dengan penjual dan puas atau tidak akan menjadi loyal customer, akan melakukan repeat order, dan jika pembeli tidak puas pada bagian nomor 3 ini, maka siklus tidak akan terjadi, terstop di sini.
Itulah yang disebut siklus bisnis antara penjual dengan customer. Ada 3 jenis customer atau pelanggan. Customer internal, yang pertama, customer eksternal yang kedua, dan customer antara yang ketiga. Kita akan coba telaah secara praktis. Customer internal adalah individu perseorangan atau kelompok dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri yang saling berinteraksi atas pemenuhan kebutuhan sesuai dengan tugas dan jabatan untuk menghasilkan kinerja, performa yang memuaskan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, customer internal ini adalah proses interaksinya apa? Proses interaksinya adalah berupa perintah kerja atau tugas kerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai atau atasan. Jadi terjadi interaksi. Kemudian interaksi yang lainnya adalah kerja individual atau kerja kelompok. Dan proses interaksi yang lainnya adalah berada dalam satu struktur organisasi dan atau sistem manajemen. Ya, contoh, ya, divisi marketing membutuhkan tambahan untuk merekrut supervisor marketing di daerah tertentu. Berarti dia menyampaikan kepada atasannya, pimpinannya, apakah general manager dari marketing manager mengajukan permohonan untuk adanya tambahan SDM, ya, dan general manager melakukan suatu penelaahan, akhirnya pada persetujuan. Tapi siapa yang melakukan rekrutmen? Bukan divisi marketing, tetapi divisi HRD, Human Resources Department, yang melakukan proses rekrutmen. Nah, tugas kepada manajer HRD sesuai dengan tupoksinya dari atasannya adalah melayani divisi marketing, dan divisi marketing itu sebagai customer internal. Itu proses interaksinya. Ya. Performa atau kinerja yang memenuhi target organisasi atau perusahaan. Jelas divisi HRD menunjukkan performa kinerja mampu merekrut tambahan orang marketing yang akan bekerja di divisi marketing. Itu kinerja target organisasinya. Tapi tidak bisa asal-asal. Yang disebut target organisasi atau perusahaan ini adalah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian ketepatan waktu dalam menyelesaikan sesuai dengan time frame dari sistem manajemen. Kalau rekrutmennya terlalu lama bisa berbulan-bulan, ya berarti kinerjanya juga tidak baik. Jadi customer internal ini adalah interaksi yang terjadi antara individual atau kelompok di dalam satu perusahaan atau satu organisasi, di mana satu orang atau satu kelompok, satu divisi bisa sebagai customer internal dari divisi yang lainnya atau individual yang lainnya. Ya, nah ini yang disebut customer internal. Kemudian customer eksternal. Individu perseorangan atau kelompok dari luar organisasi atau perusahaan atau sebagai masyarakat umum yang menerima dan atau menggunakan produk barang dan atau jasa dari perusahaan pembuat atau penjual. Kalau yang namanya customer eksternal itu ya umum, semuanya yang seperti kita lakukan. Kita butuh beli handphone, kita butuh beli laptop, kita butuh beli kebutuhan sehari-hari, misalnya beras atau mie instan, maka kita ini sebagai customer eksternal. Kalau kita butuhnya
misalnya soft drink atau mie instan tertentu, kita datangnya kepada penjual yang menjual produk tersebut, bukan kepada penjual yang tidak menjual produk tersebut. Demikian contohnya kita membutuhkan laptop, maka kita datangnya ke toko laptop komputer, toko komputer, bukan kepada penjual mie instan. Nah kita ini sebagai customer eksternal. Proses interaksinya adalah penjual menyediakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan customer. Pembeli, kita ini misalnya melakukan transaksi pembelian atas produk dan atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian pembeli merasa puas atau tidak puas terhadap kualitas barang dan atau jasa dari perusahaan penjual dan juga atas harga barang jasa serta pelayanan perusahaan penjual, misalnya ketepatan pengiriman barang, purna jual atau garansi produk dan lain sebagainya. Jadi puas atau tidak puas terhadap kualitas barang terhadap perusahaan penjual itu juga mempengaruhi perilaku pembeli, ya. Jadi langsung puas atau tidak puasnya itu kepada perusahaan penjual. Itu customer eksternal itu seperti itu, ya. Kemudian pembeli mendapatkan kesesuaian atas kebutuhan produk dan atau jasa perusahaan penjual. Jelas, pembeli harus cocok dengan barangnya yang mau dibeli, yang dibayar, harganya harus cocok, speknya, spesifikasi harus cocok. Rasa kalau beli makanan harus cocok dan seterusnya kepada penjualnya. Ya. Nah, ini nanti juga ada perbedaan. Ya. Bagaimana mendapatkan kesesuaian, siapa yang berperan? Pembeli atau penjual untuk saling menyesuaikan kebutuhan. Ada perbedaan di era digital ini. Ya, customer antara adalah individu perseorangan atau kelompok dari luar organisasi atau perusahaan atau sebagai masyarakat umum yang bertindak sebagai perantara produk barang dan atau jasa yang menawarkan barang dan atau jasa tersebut kepada individu atau kelompok masyarakat lain. Jadi maksudnya customer antara ini memang inilah yang terjadi skema bisnis dan inilah yang disebut proses bisnis yang ada, yang banyak terjadi, yang banyak kita jumpai ya di dalam dunia bisnis. Individu atau kelompok bahkan perusahaan ya sebagai customer antara atas produk dan barang ya yang ditawarkan, yang dijual kepada individu atau kelompok masyarakat lainnya. Berarti customer antara itu bukan pemakai akhir. Ya. Tapi dia adalah tentunya sesuai judulnya customer antara. Bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat sering kita jumpai contohnya property agent. Itu customer antara. Kalau misalnya saya mempunyai ruko, saya pemilik ruko, saya ingin menjual ruko tersebut kepada, silakan menawarkan kepada siapapun, masyarakat yang mau butuh ruko yang punya saya di jalan tertentu, lokasinya, luasnya misalnya 150 meter persegi, berapa lantainya, semua saya punya spesifikasi itu, produk itu, properti tersebut, dan saya tawarkan ke masyarakat. Nah, proses bisnisnya bisa jadi saya langsung kepada customer eksternal, tetapi saya juga bisa melalui customer antara, yaitu property agent tersebut. Property agent itu bisa saja seseorang atau individu atau kelompok
yang berada dalam satu perusahaan yang memang pekerjaan bisnisnya sebagai perusahaan jasa yang menawarkan jual beli tanah, properti, sewa menyewa properti, itu adalah customer antara. Bagaimana perusahaan atau sebagai customer antara ini bisa terus kelangsungannya bisa hidup? Karena mendapatkan keuntungan dari proses transaksi antara pemilik properti sebagai penjual dengan customer eksternalnya, yaitu berupa fee atau komisi. Itu yang proses yang terjadi. Contoh yang lain, voucher hotel. Kalau kita lihat ya, voucher hotel juga dijual belikan agen penjual voucher hotel. Tapi penjual voucher hotel bukan pemilik hotel. Itulah yang disebut customer antara. Ya, proses interaksinya bagaimana? Penjual menyediakan produk dan atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan customer akhir atau ya customer eksternal, di mana proses transaksi penjualannya melalui customer antara. Di situ. Dan ini memang terjadi banyak sekali customer antara ini. Ya, kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian atas produk dan atau jasa yang disediakan perusahaan atau pemilik atau penjual melalui customer antara, bukan langsung. Jadi kalau saya pemilik rukonya, kemudian Anda sebagai peminat, ya, saya menawarkannya melalui property agent. Anda tidak bisa langsung ke saya siklus bisnisnya, bisnis prosesnya. Anda melalui customer antara, silahkan datang atau silahkan saling berhubungan, menanyakan spesifikasi, lokasi, harga, dan seterusnya, bernegosiasi sampai jadi. Bukan kepada saya, tetapi kepada customer antara. Saya datang sudah selesai, artinya saya tinggal menerima pembayaran. Customer antara mendapatkan hak meskipun bukan pemilik properti, tetapi dia mempunyai hak menjual atas produk yang saya punya atau properti yang saya punya. Itulah hebatnya dunia bisnis. Ya. Customer antara dapat untung bukan karena pemilik properti. Ya, kalau zaman dulu tidak ada customer antara. Jual beli langsung. Ya. Sekarang berbagi keuntungan. Itu wajar, sah dalam dunia bisnis. Ya. Fee-nya dia dapat, tapi saya tidak terlalu repot dan tidak repot sama sekali. Saya tinggal datang di notaris untuk melakukan akad jual beli, tanda tangan, dan menerima pembayaran. Segala proses yang terjadi dari A sampai Z itu dilakukan oleh customer antara. Bagaimana kalau puas atau tidak puas pembeli? Bagaimana interaksinya? Bahwa pembeli merasa puas atau tidak puas terhadap kualitas barang dan atau jasa berdampak secara tidak langsung kepada perusahaan pembuat barang, berdampak secara tidak langsung kepada saya sebagai pemilik aset tidak langsung. Kalau pembeli Anda ini misalnya tidak puas terhadap ruko yang sudah dibeli, sudah dibayar, itu tidak langsung kepada saya, tetapi secara langsungnya kepada customer antara. Terlebih lagi kalau bicara mengenai pelayanan atas transaksi penjualannya. Misalnya kalau cara bernegosiasi atau minta informasi mengenai lokasi, spesifikasi aset atau properti tersebut lama. Nah, itu berarti terjadi proses pelayanannya. Ketepatan pengiriman barang, perbaikan, purna jual kalau toh produknya ada purna jual,
Dan pelayanan lainnya itu berdampak kepada customer antara, bukan langsung kepada pemilik barang atau pembuat barang. Contoh yang lain pabrik. Misalnya pabrik mie instan. Masyarakat umum pemakai tidak bisa langsung beli mie instan 1 losin atau 1-2 biji ke pabrik, tapi melalui customer antara, distributor, kemudian melalui agen-agen disebar lagi melalui toko-toko atau supermarket. Nah, jadi memang berlapis-lapis, bisa saja customer antara itu terjadi sebagai mata rantai bisnis. Dan itu sah. Dan itulah yang disebut proses bisnis, siklus bisnis yang saling memberikan keuntungan dan sebagai mata rantai bisnis. Bagaimana customer behavior di era digital? Yang tadi saya sampaikan ada perubahan perilaku di era digital sekarang ini. Khususnya milenial. Ya, bahkan bukan saja milenial. Generasi saya pun kalau sekarang beli barang, ya, sekarang sudah memakai dengan teknologi internet. Dan kalau mau cari barang, kalau zaman dulu, ya, penjualnya nawar-nawarin spesifikasinya, bukan? Ya, kalau contohnya kalau mau beli laptop, pembeli itu misalnya saya sebagai pembeli itu awalnya blank terhadap merek dan spesifikasinya. Kemudian saya sebagai calon pembeli menghubungi tokonya per telepon, ya, atau melalui promosi yang perusahaan itu lakukan, menawarkan laptop. Ya. Jadi penjualnya yang proaktif, super aktif, menawarkan, menjelaskan mengenai produk, mengenai tipe, mengenai merek, mengenai spesifikasi dan harga. Penjualnya yang proaktif. Tetapi di era digital, pembelinya yang aktif. Pembelinya yang merumuskan sendiri, pembelinya yang melakukan review dan membandingkan harga barang, membandingkan kualitas produk, merek dengan internet. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu penjualnya yang proaktif. Zaman sekarang di era digital, pembelinya yang melakukan evaluasi, analisa saya butuhnya untuk pekerjaan ini, butuh laptopnya merek ini, tipenya ini, dan seterusnya. Budget harganya saya mintanya, saya punyanya berapa. Saya cari lagi mereknya. Dan saya sebagai pembeli atau calon pembeli, saya yang proaktif melakukan review dan mencari informasi. Kemudian saya yang memutuskan, merumuskan, ini loh yang saya cari. Kalau dulu pembeli berdasarkan penjelasan dari penjual. Ya, itu perbedaannya. Kemudian mencari promo di internet. Ya, apalagi promonya promo kartu kredit nih. Ya, milenial senang sekali. HP bisa 2 ya atau 3 karena transaksinya, pemesanannya terjadi kemudahan dalam pemesanan dan transaksi. Cukup entry nama, punya kartu kredit, klik pilih cicilan 12 bulan, 24 bulan 0%, ya. Padahal kena biaya layanan yang cukup lumayan besar. Tetapi karena memang yang disebut consumer, kita ini senang karena kita mampunya adalah kita butuh barang tersebut sesuai dengan keinginan, tetapi kita punya uangnya terbatas,
tapi kita punya fasilitas kartu kredit sehingga dan fasilitas sekarang di era digital ini dengan adanya online store, semuanya serba mudah, pesannya gampang, transaksinya mudah, ya promonya banyak, ya maka kita melakukan spending money lebih banyak. Contoh kita sekarang mau beli makanan cukup dengan jari, ya, dan banyak promo makanan yang bahkan bisa disebut katakanlah sekarang lebih murah beli online, makanan online di online dengan yang datang di restoran itu sendiri, ya. Jadi itu. Ya, kemudian apalagi customer behaviornya? Menyukai personalisasi produk disesuaikan dengan keinginan dan gaya pribadi saya. Oh jelas. Coba aja Anda ingin covernya handphone, bisa saja personalisasi. Kaos, t-shirt, ya bisa di print personalisasi dengan tagline atau kata-kata bijak yang saya memang suka itu. Bahkan sekarang masker yang sedang tren, masker bisa di print dengan gambar-gambar segala macam yang kita inginkan. Ya, itu yang disebut personalisasi terjadi di era digital. Ya, bahkan dengan adanya 3D printing, teknologi 3D printing itu yang namanya pesan order spare part mobil-mobil mewah, ya itu bukan harus pesan dalam jumlah yang banyak, tetapi personalisasi order. Bahkan punya mobil di tahun 60-an merek terkenal supercar sudah bisa pesan spare part tertentu. Ya, dengan adanya 3D printing. Itu personalisasi terjadi di era digital. Kemudian selalu ingin mengikuti tren, bahkan yang lebih up to date dari tren yang sedang terjadi, pasti. Keamanan dan kecepatan pengiriman itu pasti diinginkan oleh setiap pembeli atau customer di era milenial ini, di era digital ini. Kalau sudah pesan, inginnya cepat datang. Kemudian loyal terhadap brand atau merek yang disukai. Mengutamakan pengalaman pribadi dan cerita di balik sebuah produk. Aplikasi digital yang sering digunakan. Saya rasa itu dari saya bagaimana customer behavior di era digital ini. Pengertian loyal terhadap brand atau merek yang disukai itu di era milenial ini kalau sudah cocok dia akan repeat order dan maunya merek itu lagi. Sudah nggak mau pusing ganti merek. Kemudian review pengalaman itu bisa diklik sekarang di toko online-nya. Bisa lihat pengalaman-pengalaman pribadi dari pemakai atau consumer yang sudah pernah memakainya. Ya. Kemudian kalau sudah pakai apps-nya yang disukai, platform yang disukai, toko tertentu online-nya, ya sudah itu saja. Ya. Jadi memang sangat terjadi perbedaan yang signifikan antara customer di era katakanlah industri 3.0, 2.0 dengan 4.0 di era digital ini. Semoga bermanfaat buat saudara semua. Saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan sesi kelas kewirausahaan Universitas Catur Insan Cendekia UCIC. Semoga bermanfaat buat saudara semua. Mahasiswa-mahasiswi menjadi teknopreneur, Anda pasti bisa.